Halo, ini foto belakang ini bukan untuk pamer. Ini seumur umur aku beli mobil atau lease mobil. Kalau kebanyakan lease sih. Eh, Baru kali ini ada salesnya yang taruh bunga dan minta foto. Jadi kebetulan selama ini memang saya tidak pernah ada foto mobil saya yang di lease, kecuali yang ini karena salesnya minta, bukan permintaan saya. Itu lihat ada ditaruh namanya, pakai kembang besar, taruh di mobil. Saya sebenarnya untuk review mobil, saya merasa saya orang yang paling paling tidak apa tidak karena paling tidak appropriate karena saya tidak mengerti mobil sama sekali. Jadi kalau kamu, saya buka rahasia ya. Satu hal yang paling saya tidak ngerti itu mobil. Jadi kalau kamu ngomong modelnya 450, 6 silinder, 4 silinder, saya nggak ngerti kamu ngomong apa gitu loh. I have no idea. Nama mobil, jadi saya sampai nggak tahu nama logonya. Saya cuma tahu jenis sedan dengan SUV gitu loh. Itu saking ignorannya saya tentang mobil. Cuma jadi saya ngomong dari segi orang yang tidak mengerti mobil sama sekali. Bagi saya mobil bukan hal yang bagaimana. Bagi saya mobil hanya adalah sarana untuk satu titik ke tempat titik yang lain. Itu aja. Terus yang kedua, saya capek atau tidak. Terus yang ketiga, standar saya selalu karena menurut saya bukan orang yang hebat, yang pintar bawa mobil, dan saya tidak suka bawa mobil karena saya gampang capek gitu loh. Jadi saya bukan itu adalah rahasia saya. Hanya kalian yang tahu, jangan bilang siapa-siapa ya. Ya saya tidak ngerti mobil. Nah, selama ini memang saya kan memang biasanya memang selalu Mercedes. uh, Terus pernah sekali Maserati, 3 tahun dengan Maserati. Nah, kalau kamu tanya mobil, bagi saya orang yang tidak suka mobil, mobil yang kamu paling tidak suka yang mana? Bagi saya Maserati. Tahu nggak alasannya kenapa? Ada mungkin bagi kalian aneh, tapi itulah saya. Bagi saya Maserati itu bising gitu loh. Saya kan orangnya suka sungkan. Saya tidak suka mobil yang bising karena saya tidak suka mengganggu orang gitu loh. Apalagi narik perhatian orang gitu. Saya paling mangkel, paling marah kalau ada mobil tiba-tiba samping saya. Suka kaget. Saya suka kaget sampai hampir kecelakaan gara-gara itu. Ada mobil tiba-tiba pakai di samping saya atau sepeda motor yang bising sekali. Saya suka naik darah gitu dengar kayak gitu. Jadi saya tidak suka mobil yang bising. Dan masalah itu tuh bising. Dan menurut saya Maserati itu seperti kuda liar gitu loh. Jadi saya tuh selama 3 tahun tuh saya stres sebenarnya waktu drive Maserati. Karena saya harus tekan rem di mana-mana. Selalu jadi rem saya habis. Dalam 2 tahun habis. Karena mobil ini seperti mobilnya tuh kayaknya mau lompat aja. Begitu jalan, rasanya mau loncat aja. Dan kamu tahu di California kan 60 mile, 70 mile. Dan saya selalu berusaha menepati itu kan, mengikuti kecepatan. Nah ini Maserati ini maunya lari gitu, maunya. Jadi gua harus selalu tekan rem. Bagi saya seperti kuda liar. Jadi mobil yang bikin saya stres banyak itu si Maserati itu. Saya rasa waktu itu rambut saya banyak rontok gara-gara saya stres untuk menekan rem dan untuk selalu supaya apa suaranya jangan keras gitu loh karena menarik perhatian orang dan saya suka. Jadi bagi kalau Mercedes menurut saya di tengah-tengah lah biasa selalu begitu. Saya selalu pakai itu. Saya sempat mau ambil memang dari dulu saya selalu mau ambil hybrid tapi tidak pernah kesampaian. Jadi even 3 tahun lalu saya sudah ambil Honda hybrid ya. Tapi uh, ada teman yang memberikan deal yang lebih baik untuk Mercedes, even lebih murah gitu loh. Jadi saya ambil Mercedesnya lagi. Nah baru kali ini saya ambil mobil yang nyoba mobil yang hybrid. Saya sih terus terang, this is the first time in my life. Saya seumur hidup tidak pernah drive Lexus ya, karena saya biasanya tidak suka drive orang orang lain punya mobil. Kalau bukan mobil saya tidak mau gitu loh. Um, Terus yang kedua, saya itu pikir saya kan tidak pintar bawa mobil. Jadi saya itu
apa harus saya karena saya takut kalau besar gitu saya susah parkir dan tidak bisa masuk di garasi saya gitu. Jadi um, uh, jadi saya biasanya apa saya pikir sedan tuh kan gampang kecil, yang tidak besar, yang gampang saya parkir, yang hemat bensin begitu. Karena menurut saya mobil harus hemat bensin gitu loh. Um, jadi kemarin waktu saya pertama kali SUV sebenarnya saya nervous banget. Ini foto ini hati saya tuh jantung saya, aduh ini mobilnya lebih gede nih. Nanti gue udah lihat orang di belakang bagaimana ya, dan pasti capek ini bawa mobil gede ya. Ternyata dari pengalaman saya, karena selama ini saya kan selalu bawa sedan. Ternyata memang SUV lebih enak daripada sedan drive-nya. Tidak capek ternyata. Dan memang ternyata saya ke drive sedan tuh suka capek gitu. Saya lewat dari 1 jam tuh saya sudah capek dan ngantuknya luar biasa gitu. Saya, kamu bayang, percaya enggak? Perjalanan ke Las Vegas, kalian kan pasti suka sekali kan? Wow, 5 jam, 4 jam, wah 4 jam. Ada yang bilang saya cuma 3 jam. Sampai heran, saya 5 jam ke Las Vegas, saya berhenti 5 kali. Saking capeknya saya harus istirahat 1 jam, berhenti lagi. Itulah saya. Jadi saya cerita itu, tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, karena itu malu-maluin banget. Tapi ya, that's me. Mungkin karena aku ada diabetes ya, gampang capek gitu loh. Tapi jadi kemarin habis dari acara dari ini, saya sudah gelisah nih kenapa salesnya lama banget ini bikin apa nutup kontraknya. Lama banget gitu loh. Padahal saya kan mau ada acara di dari Woodland Hill, mau pergi ke daerah Ontario. Saya lihat 1 jam 40 menit. Wow, apa menurut saya itu seperti keluar kota. 1 jam 40 menit. As you know, gue punya office itu kan di bawah tangga, jadi dari atas kamar gue ke bawah, jadi saya nggak suka jauh-jauh gitu. Jadi 1 jam 40 menit, aduh, gue saya pikir saya lagi ngantuk nih, gimana bisa nggak saya drive ke sana ya, bawa mobil. Saya pikir mau pulang ke rumah ganti Mercy saya karena masih ada Mercy sedannya, uh, ganti ke sana, jangan pakai SUV. Tapi ternyata setelah saya pakai Lexus enak juga, quiet, saya suka sekali karena itu tidak ribut, tidak bikin ganggu orang gitu loh. Quiet, terus juga comfortable gitu. Ya, saya baru 1 kali hari itu aja baru saya pertama kali saya drive Lexus. Uh, tapi ya 1 jam 40 menit ternyata saya tidak terlalu capek gitu loh. Ternyata lebih enak drive SUV dibanding sedan. Tidak peduli itu adalah Maserati kayak Mercedes kayak BMW kayak, bagi saya lebih kayaknya lebih karena dari atas ya, karena kalau kita sekarang kan pendek, saya tinggi tinggi saya nggak suka terlalu pendek gitu, apa kayaknya kita susah lihatnya gitu. Nah ini saya bisa tegap dan bisa lihat ke bawah gitu. Saya itulah pengalaman saya dengan SUV. Saya foto ini kasih lihat bukan untuk pamer ya, bukan. Saya cuma memberitahu bahwa oh ya saya dari saya bikin sedikit riset nih. Jadi saya baru tahu dari tadi pagi saya dengar YouTube bedanya apa supaya jangan bodoh-bodoh banget gitu loh. Aku ceritain satu rahasia. Saya punya Mercedes, saya pakai selama 3 tahun. Saya tuh saking gapteknya, saya tuh tidak tahu bagaimana cara bikin dingin cepat gitu loh. Saya suka bingung di mana dibikin dinginnya cepat. Saya baru tahu setelah hampir selesai, setelah 3 tahun, baru kita cuma tekan auto, itu dinginnya cepat gitu loh. Saya cuma tahu itu. Itu setelah 3 tahun baru aku tahu. Jadi kalian bayangkan aja saking bodohnya saya tentang mobil itu kayak begitu. Apalagi kamu bicara mengenai 6 silinder, 4 silinder, 340, 450, apa-apa. Saya enggak, I have no idea kamu ngomong apa gitu. Nah, tapi ini aku sedikit tahu hari ini. Bahwa Lexus yang R ini kan RX 450H. Sebenarnya saya agak bingung, saya mau tunggu ambil ini atau ambil yang the next, yang 2023 sudah keluar model yang lain. Modelnya sih tampaknya keren juga gitu loh. Cuma katanya cuma 4 silinder. 6 silinder ini yang terakhir, ini model ini yang terakhir. So, saya sih whatever lah, saya tidak peduli silinder turbo kayak apa kayak. Saya kan cuma drive 70 mile per hour juga. Anyway, is sama aja. Kamu mau turbo apa dari kecepatan 0 60, I don't care karena saya juga drive-nya hati-hati. Menurut saya lebih baik saya
biarpun dibilang kura-kura apa, yang penting saya selamat dan tidak tabrak orang, tidak melukai orang. Itu yang saya punya prinsip. Tapi kita cepat-cepat nabrak orang kan bahaya, kasihan gitu loh. Jadi uh, jadi saya baru tahu tadi pagi ini bahwa uh, RX 450H ini 2022 6 silinder ini yang terakhir. Setelah ini yang baru 4 silinder ditambah turbo. Saya nggak ngerti lah kenapa artinya itu. Pokoknya pokoknya saya tahu bahwa saya bisa naik jalan, bisa apa, tidak capek. Yang penting ada, bagi saya yang harus ada itunya, apa, blind spot gitu, dengan kamera belakang. Karena saya tidak bisa parkir kalau tidak ada kamera belakang. Saya bingung gitu loh. Saya bingung parkir yang masuk ke dalam. Jadi ya inilah ceritanya saya. Jangan bilang siapa-siapa, hanya kalian yang tahu kelemahan saya. Saya tidak mengerti mobil sama sekali. Tapi ya moga moga-moga mobil ini bisa langgeng dengan saya. Saya bisa akan jadi apa? Saya nyoba. Saya belum tahu ya. Tapi so far sih saya suka juga karena saya tidak capek dan apa, dan oke lah aku bisa parkir juga is fine, tidak terlalu gede-gede gimana gitu. Ya, terima kasih.